Oke, sekarang kita akan belajar tentang budgeting ya. Tentang cara menghitung biaya kampanye iklan di Google AdWords. Jadi sebagai owner, sekali lagi sebelum kita melakukan promosi, alangkah baiknya kalau saya harus hitung-hitungan dulu di atas kertas. Jadi kita nggak eh, asal tinju ya. Jadi petinju yang hanya meninju sembarangan. Jadi memang prinsipnya adalah tema tentang periklanan yang saya ajarkan adalah low cost high impact. Kalau itu bisa terjadi ketika di awal perencanaannya bagus. Salah satu perencanaan adalah kita harus hitung-hitungan dulu. Di video sebelumnya sudah saya singgung tentang sedikit ya, singgung tentang cara budgeting, bagaimana kita melakukan analisa pengeluaran. Jadi memang promosi yang akan kita lakukan di AdWords, selain kita bisa pertama mendatangkan target yang sangat tertarget, mendatangkan prospek yang tertarget yang memang benar-benar mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan produk dan jasa kita yang jual secara online. Yang kedua, kita juga bisa berhitung bahwa nantinya biaya pengeluaran yang akan kita promosikan tuh harusnya yang low, yang rendah ya, untuk bisa mendapatkan impact yang tinggi. Itu memang seperti itu ya pada prinsipnya. Syukur-syukur memang kita mendapatkan quality score bagus, kemudian pengeluaran kita harga biddingnya di bawah 1000, di bawah 500 perak ya, seperti saya misalkan. Sampai hari ini saya hanya mengeluarkan bidding itu di bawah 500 perak ya untuk per kliknya, dan so far so good gitu ya. Oke, kita akan belajar sama-sama. Oke. Uh, Tadi kita belajar di video tutorial sebelumnya tentang permisalan tentang kita sebagai owner jualan baju gitu ya. Saya sudah sedikit singgung di sini, misalkan HPP-nya 25.000, kemudian harga jualnya 75.000, satunya berarti profitnya 50.000, kalau satu lusin 600.000. Jadi maksimal bidding. Jadi ketika kita mengharapkan penjualan lusinan minimal satu lusin, artinya kita harus berani melakukan bidding 6.000 per kata kuncinya. Tetapi kalau misalkan kita berharapnya retail, ya ini retail ya, artinya berarti 1% dari 50.000 dari keuntungan itu ya, itu kurang lebih sama dengan sekitar 500 perak. 500 perak maksimal bidding, maksimal bidding. Nggak boleh lebih dari itu. Kenapa sih kok nggak boleh lebih dari itu? Contoh ya, dalam promosi AdWords kita akan mengenal dengan istilahnya namanya conversion rate gitu ya. Jadi ada sudah belajar istilahnya bahwa dari jumlah klik yang kita dapat, artinya visitor yang melihat apa yang kita tawarkan, berapa persentase conversion rate-nya ya, minimal harus 1%. Artinya adalah dari 100 orang visitor, 100 orang prospek yang tertarget, artinya tertarget itu orang-orang yang memang benar-benar mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan produk Anda. Misalkan dalam hal ini misalkan baju anak murah, memang orang-orang yang sedang mencari produk baju anak murah. Kalau dari 100 orang minimal terjadi satu penjualan, satu sales. Itulah adalah target kita, sehingga ketemulah perhitungan 1% dari profit. Jadi ketika katakanlah setelah kita keluarkan biaya promosi dan kita sudah mendapatkan 100 kunjungan tertarget, kan kita sudah menghabiskan 500 perak kalikan 100 sama dengan 50.000 impas ya, impas ya. Tapi kalau pun ternyata dari 100 kunjungan, bagaimana kalau ternyata ada yang beli, misalkan bukan hanya 1-2, kita untung. Bagaimana kalau langsung beli 3, beli 1 lusin, kita untung. Jadi pada prinsipnya adalah ada mengerti hitung-hitungannya ya. Jadi maksimal bidding ini jadi acuan supaya ketika dalam 100 kunjungan, kalau ada satu penjualan Anda baru impas gitu ya kan, untung 50.000, keluar juga 50.000 impas. Tapi kalau misalkan nggak terjadi penjualan, nah itu adalah harus check and recheck. Biasanya kalau saran saya adalah tunggu dulu ya, sampai 200 klik deh. Tunggu dulu, sembari menunggu kita harus cek and recheck nih situs kita, apanya yang kurang. Tempatkan diri kita sebagai user. Kita bisa panggil teman kita, coba kamu lihat situsku, kira-kira kamu dong nggak apa yang aku jual. Mungkin bisa seperti itu, gimana tampilannya, gimana harganya. Anda juga lakukan spy, kompetitor. Makanya di video tutorial Platinum ini saya sudah bagikan ketika kita melakukan riset. Melakukan riset itu bukan hanya melakukan riset produk kita, tetapi kita juga melihat riset pesaing, riset kompetisi ya. Kita bisa melihat harganya, kualitasnya, kita bisa melihat garansi, kita melihat tampilannya, sehingga kita bisa belajar dari sana dan kita bisa dapatkan keuntungan ya. Contoh misalkan saya sama-sama jual baju, katakanlah seperti itu, kompetitor saya itu menjual baju 30-50% lebih mahal dari yang saya jual. Kualitasnya sama, bahannya sama.
Nah, dari situ saya bisa mendapatkan keuntungan kan, walaupun misalkan lebih jualnya mereka lebih mahal, tetapi saya nggak akan serta-merta menaikkan harga karena saya bermain di jumlah, ya seperti itu. Jadi dengan kita melakukan analisa kompetitor, kita bisa menentukan harga dalam hal ini kaitannya dengan promosi. Jadi kita bisa menentukan berapa sih maksimal biddingnya, kembali lagi ke kita, ke sini ya. Dan kemudian dari Google Keyword Tool sendiri, riset kata kunci, Anda hanya cari ad group, ini toko baju, ini saya sudah jelaskan, adalah carilah ad group yang memang merepresentasikan produk dan jasa yang Anda jual. Jadi kalau misalkan Anda bukan supplier baju, Anda nggak perlu ambil kata kunci supplier baju ya. Kalau misalkan Anda hanya khusus menjual baju anak laki-laki, pilihnya baju anak laki-laki, jangan pilih baju anak secara umum karena nggak tertarget. Contoh ya, Anda jual baju anak laki-laki, tetapi kemudian Anda mengambil sasaran toko baju anak terlalu luas, nggak spesifik. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Oke ya. Kemudian kita kembali ke sini, budgeting ya. Karena tadi permisalan tentang baju anak murah ya, baju anak murah, maka saya mengambil beberapa kata kunci untuk saya contohkan kepada Anda untuk cara menghitungnya. Sekali lagi ya, oke, kita masukkan ya. Cara saya seperti ini, jual baju anak. Sebagai owner, ketika kita melakukan promosi ya di AdWords, kita harus tahu nih, kita jual nggak baju anak branded gitu loh ya. Jual baju anak, baju tidur ada nggak ya, baju anak murah ada nggak ya, seperti karena memang gini, kita mencari pencarian ya dari search engine Google yang buyer, bukan pencari informasi. Contoh pencari informasi itu seperti ini ya, bisa jadi ya beberapa kantor ya, ini model baju anak mungkin bisa jadi dia bukan buyer tapi mereka hanya pencari informasi, maka abaikan ya. Kalau biasanya orang yang mengetikkan kata kunci jual baju anak sisa ekspor, biasanya itu tertarget orang yang siap beli. Misalkan jual baju anak, biasanya memang mereka adalah buyer, calon buyer gitu ya. Jadi memang secara dianalisa saja kita bisa melihat, oh ini buyer, oh ini bukan. Jadi artinya adalah saya ingin katakan bahwa Anda jangan asal memilih kata kunci. Yang pertama, kata kunci harus relevan dengan apa yang Anda jual. Kemudian singkirkan kata kunci yang memang tidak profitable menurut Anda ya. Ngapain model baju kita minta bidding? Karena memang bisa jadi orang yang mencari ini hanya mencari referensi. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian oke gini, ini Pak ini boleh seberapa sih? Ya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Saya memberikan contoh 5 kata kunci. Kita klik di sini. Ingat ini harus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jaringannya di Google Penelusuran. Kebetulan di Google Penelusuran ya. Nah ini dia ya. Kita misalkan biaya maksimal, misalkan tadi sebagai contoh, misalkan di sini adalah kita yang retail ya 50.000 ya, 50.000 ya, berarti maksimal 500 perak ya, 500 perak misalkan. Nah nanti ada strateginya. Kalau misalkan anggaran hariannya ingat sekali lagi, kalau 500 perak ini Anda loh kok kosong, Anda nggak usah terlalu kecil, kok kosong, nggak apa-apa, karena ini namanya juga analisa ya. Pada prakteknya bisa jadi kita harus suruh naikkan ya, jadi naikkan, kita bisa naikkan. Dalam kasusnya ini, waduh 500 kok nggak keluar, coba kita naikkan, karena siapa tahu biddingnya memang di atas itu ya. 1000 misalkan, 1000. Nah ini 1000 sudah keluar nih sekitar 11 sampai 14. Itu pun maksimal, ingat loh ya, maksimal bidding 1000, bukan berarti 1000 dihitungnya 1000 per klik, jelas ya. Artinya bidding maksimal 1000. Bisa jadi Google hanya men-charge 600, 500, 700, tapi nggak lebih dari 1000. Itu maksudnya maksimal bidding. Nah, yang saya tadi ajarkan adalah maksimal bidding hitung-hitungan profit. Nggak boleh lebih dari 6.000 untuk lusinan, nggak boleh lebih 500 perak ketika kita fokusnya ke retail ya. Jadi memang ini adalah maksimal bidding ya. Contoh di sini adalah misalkan kliknya rata-rata misalkan 14. Biayanya kurang lebih sekitar, ini posisi iklan kurang lebih di nomor 3 sampai nomor 4 gitu ya. Impresinya, tayangannya itu kurang lebih 900 sampai 1200
Dari 1000 kali tayang kurang lebih ada 14 sampai 14 klik analisanya gitu ya, asumsinya dari mereka, dari sistem, dan menghabiskan biaya kurang lebih sampai 8.000. 8.000 dibagi 14 kan nggak sampai 1.000 ya, mungkin kurang lebih sekitar 800 perak lah ya, 700 sampai 800 perak. Nah, Anda bisa berhitung di sini. Ya, Anda bisa melihat di sini. Lihat ya. RKT ya, rasio klik per tayang. Lihat nih, BPK rata-rata berapa? 500, 600. Wah, kira-kira ketika Anda lihat ini sebagai owner akan memasang, wah, kayaknya ini profitable lah. Kita jual baju anak. Jual baju anak tadi di sini misalkan ya, jual baju anak misalkan nih, jual baju anak. Jual baju anak, pencariannya 6.000 loh, ya kan 6.000 ya. Pak, itu 6.000 apakah 6.000 beneran? Ya, 6.000 beneran, tetapi biasanya ekspektasinya ya, sekalipun Google memberikan angka 6.000 per bulan, tapi biasanya mereka yang mengklik bukannya 6.000, tetapi biasanya itu kurang lebih sekitar 30-40% dari 6.000. Jadi memang ekspektasi kita bukan 6.000 mengklik iklan kita gitu, tapi biasanya 40% aja sudah bagus ya. Jadi kurang lebih kalau 40% berarti sekitar 2.000 ya, sekitar 2.400 2.500 ya pencarian ya, prospek dari Google yang kita harapkan melihat iklan kita ya, seperti itu. Nah lihat nih di sini, PPK rata-ratanya 500, 600, ini 600. Jadi kita bisa filter di sini, kita bisa lakukan secara manual. Sampai kapan? Kita satu-satu, sampai satu-satu, kita ambil satu-satu. Sehingga nanti kita pilih yang benar-benar kata kunci yang memang benar-benar profitable, yang memang itu buyer, ya istilahnya itu adalah kata kunci yang orang, contoh gini lah, ketika kita mencari sesuatu, kita mencari mobil, ya. Ketika kita tahu kita mau beli mobil, nggak mungkin kita mengetikkan kata kunci mobil, titik. Itu terlalu luas. Biasanya semakin kita tahu apa yang kita beli, semakin mudah kita menemukan situsnya. Demikian juga ketika kita memasang iklan. Kita menyangsa orang-orang yang memang dia tahu apa yang dia cari. Misalkan dia pengen beli baju branded anak, ya, saya akan berikan contoh di sini. Ada orang cari baju, jual baju. Dengan yang ketiga dia mencari jual baju anak branded laki. Nah, lihat. Untuk kata yang ketiga, jual baju anak branded laki, ketika ada orang mengetikkan itu, saya yakin bahwa dia sudah tahu apa yang dia mau. Oh, ternyata dia lagi mencari baju anak untuk laki-laki tapi yang branded. Nah, ini adalah persentase kemungkinan belinya adalah tinggi dibanding mereka yang hanya mengetikkan kata kunci baju atau jual baju. Dengan kata lain adalah yang ingin saya sampaikan adalah, berpikirlah Anda sebagai seorang marketer dan Anda bisa mengandaikan kira-kira ketika orang mencari sesuatu yang ada hubungannya dengan produk dan jasa Anda yang jual secara online, biasanya dia cari dengan kata kunci apa ya. Dari sekian ratus kata kunci yang diberikan Google, tidak semuanya kita pakai, tapi kita harus saring. Salah satu cara menyaring, memfilter dengan cara sederhana adalah dengan kita pengandaian, kita menganalisa, kita berpikir ya. Seperti tadi saya di sini, kita berpikir, biasanya saya pribadi adalah saya menembak minimal 3 kata, 4 kata. Jadi 2 kata saya kadang abaikan. Contoh jual baju, biasanya terlalu umum. Ya, saya delete. Ya, misalkan jual baju anak branded murah gitu kan. Jual baju anak online, ini biasanya orang-orang yang memang tertarget, orang-orang yang memang dia tahu apa yang dia cari di internet dan dia ingin dapatkan solusinya. Jadi begitu dia mengetikkan kata kunci ini, tiba-tiba situs kita nongol, dan dia mengklik iklan kita dan dia bisa membaca apa yang kita tawarkan. Diharapkan terjadinya sales. Bagaimana seandainya jika ada 100 orang, ini kita bicara konversi lagi ya, conversion rate, 100 orang yang benar-benar tertarget, yang dia mencari sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau, dia ketikkan itu di Google dan kemudian dia melihat iklan kita, dari 100 orang masa sih nggak ada satu yang closing ya. Seperti itulah budgeting. Nah, sekarang itu yang retail. Nah, terus kemudian Pak, bagaimana Pak? Apakah saya fokusnya ke retail atau ke grosir, ke lusinan gitu ya? Kembali ke Anda. Jika Anda memang baru mulai mencoba AdWords, prinsipnya adalah lakukan mulai dari yang kecil. Jadi Anda bisa mulai bidding dari mulai yang paling rendah. Dalam hal ini misalkan retail, Anda hitung dulu berapa keuntungannya. Anda bisa, Pak, keuntungan saya bukan 50.000 Pak, keuntungan saya cuma 20.000, masa saya maksimal bidding 200? Ya, nggak mungkin Anda bisa tulis maksimal bidding 200 ya. Karena di sini aja ketika kita tulis 500 dia nggak mau nongol. Mungkin Anda bisa mulai dari 500, 700, 1000.
Ingat sekali lagi, ini adalah sistem. Pada prakteknya, ketika Anda mempraktekkan apa yang saya ajarkan, pada prakteknya Anda tidak mesti Anda mendapatkan klik seperti yang Anda lihat sekarang, tetapi ini adalah dasar perhitungan rencana kerja Anda supaya Anda sebagai owner tahu hitung-hitungannya. Oh, berarti misalkan target saya adalah mendapatkan 1000 pengunjung tertarget, artinya saya harus mengeluarkan, saya harus sedia duit sekian loh. Itulah maksudnya ya. Jadi contoh di sini, kalau misalkan 14 juga 8.000 sekian ya, bagaimana kalau misalkan 1000 ya, ini tinggal dikalikan aja kan, misalkan ini misalkan kali katakanlah 10 ya, misalkan 100 gitu kan, ini kalikan 10, 80.000 ya. Kemudian kalau kalikan 1000 berarti 800.000 biaya apa untuk estimasi pengeluarannya ya. Jadi seperti itu. Ini budgeting ini hanya membantu Anda sebagai owner untuk tahu ya, kata kunci mana yang profitable untuk Anda, berapa kira-kira maksimal biaya pengeluaran yang Anda akan keluarkan, dan kira-kira potensi keuntungannya berapa. Itu hitung-hitungannya seperti ini ya. Sehingga ketika Anda sudah tahu hitung-hitungannya sebagai owner di atas kertas ya, Anda mulai praktekkan tutorial dari saya, maka Anda sudah menang di awal. Karena pada prakteknya, sekali lagi, ketika Anda mempraktekkan tutorial saya, itu Anda bisa mendapatkan quality score tinggi, sehingga seperti saya, walaupun saya ketika awalnya saya melakukan riset ternyata rata-rata 500, ada yang 1000, pada prakteknya saya mendapatkan bidding hanya 300 perak per kliknya. Dan untuk bisa mencapai 1000 klik itu sangat mudah, dan pengeluaran saya sangat rendah gitu ya, low budget, tetapi impactnya besar ya, karena saya langsung mendapatkan beberapa pembeli ya. Itu dia, itu caranya kita menggunakan tools yang dinamakan dengan traffic estimator. Ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau untuk Google Keyword Tool itu riset kata kunci gitu ya, untuk yang melihat iklan kompetitor kita, ad preview and diagnosis. Oke. Nah, sampai sini penjelasan tentang budgeting. Anda masih belum nangkep, Anda ulangi lagi video ini, Anda putar lagi ya. Tapi paling tidak saya ingin mendorong Anda harus hitung-hitungan dulu ya, jangan asal pasang iklan. Anda harus hitung-hitungan dulu, jadi Anda mulai bisa mengerti apa itu AdWords, tool-toolnya seperti apa, aturan main seperti apa, kemudian Anda juga tahu cara menghitungnya seperti apa, dan Anda mulai tes dari yang mulai kecil. Jadi jangan langsung, wah, jebret pasang anggaran harian sampai 1 juta per hari. Nggak masalah kalau memang Anda perusahaan besar dan kocek Anda besar. Tetapi saya pun ketika saya melaunching setiap minggunya, satu produk yang saya jual itu mengeluarkan model. Itu pun saya mulai dari yang paling terkecil. Saya mulai tes dulu, kemudian saya naikkan biddingnya, jadi 500. Coba nanti saya bidding 700, 1000, 1500 bagaimana, seperti itu. Tetapi semua segala sesuatu harus mulai dari yang kecil dan yang terukur. Selain terukur, Anda harus monitor setiap hari. Itu kata kuncinya, oke? Sampai sini budgeting, nanti lebih lanjut saya akan bahas di strategi. Ini masih perkenalan ya. Mudah-mudahan dari video ini sangat powerful dan bermanfaat untuk Anda dan membuat Anda semangat ya, untuk Anda terus belajar dan Anda praktek. Oke, itu dari saya. Semoga video ini membuat Anda mendapatkan benefit. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Yuk.